Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Teguh Marbun, MPME 1D018073. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pembiayaan perusahaan pertanian kelas A. Jenis-jenis modal dalam perusahaan pertanian. Di dalam suatu perusahaan, modal adalah kunci utama dalam menjalankan bisnis, baik itu uang ataupun barang. Jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal ada dua, yaitu yang pertama modal asing. Modal asing adalah sejumlah uang atau dana yang diterima oleh sebuah perusahaan asing sebagai modal membangun dan mengembangkan perusahaan tersebut. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Contohnya saham, cadangan, keuntungan yang berupa uang ataupun barang. 3 jenis modal asing. Yang pertama, utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah pinjaman yang diberikan suatu perusahaan yang akan dibayarkan kurang dari 1 tahun sejak peminjaman. Contohnya, 1. Kredit rekening koran. Kredit rekening koran adalah sebuah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan modal usahanya, di mana sang debitur berhak melakukan penarikan dana sampai batas waktu yang ditentukan dan yang disetujui dengan jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, kredit dari penjual atau trade credit. Kredit dari penjual adalah kredit yang diberikan penjual kepada pembeli dengan cara penjual terlebih dahulu memberikan barang dan pembayaran dilakukan kemudian hari. Yang ketiga, kredit dari pembeli. Kredit dari pembeli dengan sebutan lain yaitu sistem prabayar. Sistem prabayar adalah kredit yang diberikan pembeli kepada penjual dengan cara membayar sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian barang diserahkan. Yang keempat, kredit wesel atau surat promise. Kredit wesel adalah kredit yang terjadi apabila nasabah mengeluarkan surat pengakuan yang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada saat waktu yang disetujui. Setelah ditandatangani, surat ini dapat dijual atau diuangkan kepada bank. Yang kelima, utang biaya. Utang biaya adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan secara rutin, biasanya jatuh temponya setiap bulan dan masuk dalam beban. Contohnya biaya listrik, biaya air, internet, dan pulsa. Pendapatan yang diterima di muka. Utang ini terjadi ketika konsumen telah membayar sejumlah uang kepada perusahaan, namun belum menerima barang atau jasa dari perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, utang jangka menengah. Utang jangka menengah adalah rentan waktu 1-10 tahun. Utang ini adalah pinjaman sebuah modal yang diberikan dalam jangka waktu yang lebih lama dibanding dengan utang jangka pendek. Contoh dari utang jangka menengah ini, yang pertama, term loan. Term loan adalah pinjaman pembayaran berupa angsuran pokok dan bunga setiap bulan selama jangka waktu pinjaman. Yang kedua, leasing. Leasing adalah alternatif pendanaan yang berbentuk aset. Pemilik aset akan mengeluarkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut dalam jangka waktu yang tertentu, dalam kurun 1 atau sampai 10 tahun. Selanjutnya, yang ketiga adalah modal asing jangka panjang. Utang ini lebih dari 10 tahun.
Modal asing jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya lebih panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk memberanjai keperluan perusahaan atau modernisasi perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Ada tiga contoh dari modal asing jangka panjang. Yang pertama, pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah sertifikat yang menunjukkan pengakuan bahwa perusahaan mempunyai pinjaman uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu yang tertentu. Yang kedua, pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang di mana kreditor diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak, agar apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu tidak dapat dijual dan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk tagihan untuk menutupi tagihannya. Yang ketiga, KIK atau KMKP. KIK atau KMKP ini dikeluarkan oleh bank yang tujuan pengeluarannya untuk menambah modal guna melaksanakan rehabilitas dan pemeliharaan proyek baru, dan biasanya diberikan kepada pengusaha kecil. Yang selanjutnya adalah modal sendiri. Ada 4 jenis kategori dalam modal sendiri. Yang pertama, modal saham. Modal saham ini, pemegang saham akan mendapatkan dividen pada akhir tahun pembukuan hanya jika perusahaan mendapatkan laba. Yang kedua, saham prioritas. Saham prioritas atau preferen adalah saham bagian preferen adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Yang ketiga adalah saham biasa. Saham biasa ini berupa surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak atau kewajiban yang menyangkut adil kepemilikan suatu perusahaan. Laba ditahan. Laba ditahan atau retained earnings adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang selanjutnya, perbedaan modal asing dan modal sendiri. Modal asing. Modal asing memperlihatkan kepentingan sendiri atau kreditor, tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Yang kedua, mempunyai beban bunga tetap tanpa memandang ada untungnya atau tidak. Yang ketiga, hanya untuk sementara waktu bekerjasama dalam perusahaan, memiliki hak untuk didahulukan. Sedangkan modal sendiri, yang pertama, kepentingan terhadap kesinambungan atau kelancaran dalam perusahaan. Yang kedua, dengan kekuasaannya mampu mempengaruhi politik perusahaan. Yang ketiga, berhak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Dan yang keempat, digunakan perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya, sumber modal. Sumber modal ada 2. Yang pertama, sumber modal intern adalah modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan. Sumber intern dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Yang kedua, sumber ekstern atau eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditor atau pemegang saham yang merupakan bagian dalam perusahaan. Selanjutnya, struktur kekayaan. Struktur kekayaan merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif. Absolut adalah perbandingan dalam bentuk nominal, sedangkan relatif perbandingan dalam bentuk persentase.
Contohnya aktiva lancar 40, aktiva tetap 60. Perbandingannya 4:6 atau 40% banding 60%. Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial dicerminkan pada keseluruhan pasif dalam perusahaan. Mencerminkan pertimbangan baik absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing dengan modal sendiri. Selanjutnya, peran penting modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk membayar kewajiban tetap pada waktunya. Yang ketiga, meminimalisir kesulitan finansial yang mungkin terjadi saat kegiatan operasi. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang kelima, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar ataupun aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Contohnya, untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar utang dagang. Ada dua jenis modal kerja, yaitu yang pertama bagian permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa kesulitan uang. Yang kedua, jumlah modal kerja yang variabel jumlahnya tergantung pada aktivitas musim dan kebutuhan di luar aktivitas biasa. Selanjutnya, ada 3 konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Pada konsep kuantitatif ini menitik berat kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Pada konsep kualitatif ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Pada konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan.